أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'da. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waftah 'alaina futuhal 'arifina bika ya rabbal alamin. Yang pertama saya mengapresiasi terlebih dahulu kepada para guru-guru saya yang berhadir di sini dan adik-adik saya semuanya dan para orang tua saya. Selanjutnya saya ingin menyampaikan Majelis At-Taufiq ini yang pertama keberkahannya karena yang memberikan langsung namanya adalah Habib Jindan. Dan Habib Jindan itu kalau kita lihat sosok beliau itu jama'a bainal ilmi wa dzikri. Beliau itu termasuk orang yang punya kompetensi di bidang keilmuan yang sangat kuat, Habib Jindan, dan amalan zikir wiridnya itu sangat kuat. Sebagaimana juga yang diwarisi daripada Habibana Habib Umar bin Hafidh, karena ada sebahagian orang yang atau sebahagian majelis dia cenderung kepada ilmu saja, zikirnya tidak ada, atau ada majelis yang zikir saja, ilmunya tidak ada. Majelis ini salah satu keutamaannya itu jamaah bainal ilmi wa dzikri. Terutama anak-anak muda ini, kita tidak boleh larut dengan zikir saja, tidak cukup. Tapi juga harus dibarengi dengan ilmu. Dan sibuk dengan ilmu saja, tidak ada zikirnya, tidak ada wiridnya, juga akan membuat hati kita gersang. Ini diantara keutamaan daripada majelis ini, itu yang pertama. Selanjutnya, alhamdulillah Ustadz Fitra, beliau sudah istiqamah mengajarkan. Ini tahap awal. Maka para ulama dahulu mengajarkan kepada kita ketika belajar itu dengan tahapan. Satu anak tangga dilalui dengan penuh kesabaran, selanjutnya naik ke tangga yang kedua, sampai kita sampai kepada tangga yang sangat tinggi. Dan ini merupakan contoh yang diterapkan oleh para ulama kita dan diwarisi juga dalam Majelis At-Taufiq ini. Kita tidak sedang melihat isu, tidak sedang melihat sekarang wacananya kita baca kitab yang ini, kita baca tidak. Tapi kita tetap menjaga tradisi para ulama yang mengajarkan kita, kalau belajar sesuatu, belajarlah secara bertahap. Dan yang terakhir, saya ingin menyampaikan bahwasanya di antara pembahasan ilmu dalam akidah itu, ilmu tauhid itu adalah pembahasan an-nubuwat, tentang kenabian. Saya ingin bertanya pada saya sendiri dan adik-adik semuanya. Tadi dari pertama kita duduk di majelis ini, kehitung tidak berapa kali kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pernah enggak kehitung? Dari tadi duduk pakai tasbih misalkan berapa kali saya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mungkin sudah lebih daripada 100 kali. Tapi kalau misalkan sendiri duduk habis salat atau sebelum tidur misalkan, ambil tasbih mau hitung salawat sampai 100 kali, baru 10 kali kadang sudah berhenti. Inilah kenapa barakah kita duduk di majelis. Kita tidak terasa ada aura-aura kebaikan pada teman kita itu ditransfer kepada kita. Dan itu kadang kita tidak sadari. Kapan kita sadari? Oh, nantinya ketika kita sampai di rumah. Dan ini penting ketika anak-anak, mohon maaf ada penelitian yang mengatakan anak-anak yang generasi lahir 2000-an ke atas, itu mereka apatis. Asal urusan dia selesai. Yang kita takutkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tidak dekat, tidak familiar dengan hati kita, tidak familiar dengan telinga kita. Suatu hari nanti ketika nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi bahan mainan seperti mana yang dicontohkan oleh teman-teman kita yang ada di Jakarta. Semoga Allah berikan hidayah kepada mereka. Suatu hari nanti, mohon maaf, mungkin adik-adik kita yang duduk sebelah sini itu sudah tidak marah lagi, tidak akan merasa risih lagi ketika nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihina. Hari ini mohon maaf saya duduk di warung kopi. Mungkin selain saya lebih banyak di rumah, itu lebih banyak di warung kopi. Tapi begitu azan dilantunkan, disebutkan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siapa di antara kita yang sedang main game?
Siapa yang di antara kita yang sedang sibuk dengan gadget, ketika disebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita meletakkan? Siapa di antara kita? Kalau bukan karena dia familiar. Saya pernah di Mesir 2 kali. Yang pertama ketika di Masjid Al-Azhar, ketika duduk di satu majelis, ada satu anak muda Malaysia. Tampaknya dia tidak alim-alim kali, tapi begitu disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berurai air matanya. Setiap disebutkan oleh syekh, padahal yang dia datang bukan majelis salawat, majelis fikih, tapi begitu disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berurai air matanya. Saya datang dengan Ustaz Khalid, saya datang dengan Ustaz Fitra di salah satu majelis Naqsyabandi di Mesir. Ada seorang bapak-bapak duduk di sudut. Beliau tampaknya sangat sederhana, bukan syekh, bukan alim, tapi begitu disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bergetar hatinya, berurai air matanya. Maka kita doakan adik-adik kita pada hari ini. Saya merasakan itu kepada anak saya. Malam ini kebetulan dia enggak datang karena udah pulang kampung. Anak saya itu masih 3 tahun, datang ke sini karena ada teman-temannya itu, anak Ustaz Fitra, anak Ustaz Khairul Rafiqi dan adik-adik yang lain. Dia sudah menghafal semua salawat-salawat yang ada di sini. Mungkin ketika di sini dia enggak asik lari-lari, tapi begitu sampai dia ke rumah, diajak ketika di motor, Assalamu alaik, harus dengan irama yang ia dengar di sini. Itulah kenapa kita berharap kepada adik-adik ini dan kita doakan ya Allah, mudah-mudahan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus lekang dalam hati kita, dan ketika disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teringat kita akan kecintaan kita kepada Rasulullah, mengingatkan kita kepada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan apa yang saya sampaikan ini tidak sepadan dengan apa yang disampaikan oleh guru-guru saya yang lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.